Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alaksari dari Universitas Teknokrat Indonesia. Baik, di sini saya akan sedikit tentang pengantar jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio untuk menghubungkan perangkat elektronik tanpa memerlukan kabel. Teknologi ini memungkinkan komunikasi dan pertukaran data secara fleksibel dan mudah dijangkau. Jaringan nirkabel telah menjadi fundamental dalam kehidupan sehari-hari, dari koneksi internet hingga kontrol perangkat rumah pintar. Prinsip komunikasi nirkabel. Yang pertama itu ada gelombang radio. Jaringan nirkabel memanfaatkan gelombang radio untuk mentransmisikan data antara perangkat. Yang kedua itu ada frekuensi. Penting untuk memilih frekuensi yang tepat agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga itu ada protokol komunikasi. Standar dan protokol komunikasi yang efektif sangat dibutuhkan untuk mengatur aliran data. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis jaringan nirkabel. Yang pertama itu ada jaringan seluler. Jaringan seluler menggunakan antena seluler yang terhubung ke tower untuk menjangkau pengguna yang bergerak. Yang kedua ada jaringan nirkabel lokal atau WLAN. WLAN menggunakan titik akses nirkabel untuk menghubungkan perangkat dalam area yang terbatas. Yang ketiga yaitu ada jaringan sensor nirkabel. Jaringan sensor nirkabel terdiri dari node sensor yang mengumpulkan dan mengirim data secara nirkabel. Terus kelebihan dan kekurangan jaringan nirkabel. Yang pertama itu ada mobilitas. Jaringan nirkabel memungkinkan konektivitas di mana saja tanpa tarikan kabel. Yang kedua itu ada biaya rendah. Instalasi jaringan nirkabel lebih mudah dan murah. Yang ketiga ada keamanan. Jaringan nirkabel lebih rentan terhadap gangguan dan ancaman keamanan. Yang keempat itu ada keterbatasan jangkauan. Jangkauan jaringan nirkabel terbatas pada area yang tertentu. Selanjutnya itu ada pertimbangan keamanan jaringan nirkabel. Ada autentikasi dan inskripsi dan pemantauan. Tren masa depan teknologi nirkabel. Yang pertama itu ada 5G, peningkatan kecepatan dan kapasitas jaringan nirkabel. Yang kedua itu ada IoT, semakin banyak perangkat terhubung semakin terhubung secara nirkabel. Yang ketiga itu ada kecerdasan buatan, optimasi jaringan nirkabel menggunakan kecerdasan buatan. Selanjutnya itu ada blockchain, pengamanan jaringan nirkabel dengan teknologi blockchain. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.